Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so before starting our class today, I would like to ask you, how are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Today we are going to talk about bimbingan dan konseling sekolah dasar. Nah, kalau kita berbicara bimbingan dan konseling, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menjadi seorang guru, ya, seorang teacher. Otomatis ini berkaitan dengan psikologi, ya. Bagaimana anak didik kita, apa permasalahannya hari ini, bagaimana keadaan dia hari ini, apa yang terjadi dengan dia, dan kalau ada permasalahan, solusi apa yang harus kita berikan. Ya, jadi tidak ada anak itu dibiarkan sendiri. Semuanya dirangkul, jika ada permasalahan dicari solusinya, sehingga dia bisa bersosialisasi di dalam lingkungan, tidak hanya lingkungan sekolah, juga bisa di lingkungan masyarakat. Walaupun dia anak SD, karena dia juga sudah termasuk ke dalam akademisi kan, akademis ya. Mereka sudah sekolah, mereka sudah berbicara dengan orang yang lebih dewasa dari dia. Dia sudah tahu bagaimana berbicara dengan teman sebayanya. Nah, dari situ kan juga membutuhkan karakter dari anak didik kita. Sekarang kita lihat apa itu bimbingan dan konseling. Nah, ada yang tahu? Selain misalnya tidak dibaca dari PowerPoint-nya, bimbingan dan konseling itu sebenarnya apa yang akan kita lakukan di sini? Sebagai kasus, saya berikan contoh kasusnya dulu. Nanti kalian ambil kesimpulan dari kasus yang kalian perhatikan dalam gambar. Ada siswa yang di dalam lingkaran merah. Nah, sedangkan yang lain mereka saling bekerja dengan temannya di dalam grup. Nah, ini kita fokuskan pada kelompok ini saja, ya. Apa yang kalian perhatikan dan apa yang bisa kalian analisis berdasarkan gambar tersebut? Ibu kasih waktu 2 minutes. Mau berdiskusi dengan teman yang di samping silahkan, mau memikirkannya sendiri dulu silahkan. Dipersilakan bagaimanapun caranya, yang penting ada analisis yang bisa kalian sampaikan berdasarkan gambar yang ibu tampilkan di PowerPoint. Kalau misalnya agak susah dengan yang perempuan, boleh silakan dengan yang laki-laki juga. Oke, enough ya, for discussion ya. Nah, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut? Oke, silakan Asli. Jadi yang saya analisis di gambar tersebut adalah satu anak yang sedang berdiskusi, tapi mereka membagi dua kelompok, yaitu satu kelompoknya sendiri, satu lagi itu diasingkan dari kelompok tersebut. Yang mana yang diasingkan? Yang di sebelah kanan dua. Oke, coba perhatikan anak yang di samping yang saya berikan tanda merah. Dia sedang apa? Dia ada kerja. Menyendiri. Yang menyendiri yang mana yang menyendiri? Yang dibulatkan. Yang di samping yang dibulatkan kira-kira nampak nggak? Dia ada kegiatan atau dia sedang apa? Lagi belajar. Lagi yang di sampingnya lagi membaca atau lagi menggunting ya? Lagi menggunting dia sebenarnya, bukan membaca, tapi lagi menggunting. Ya, berarti yang di kolom merah itu ada sesuatu di situ. Nah, oke, thank you, Adil. Udah selesai. Yang lain? Mau ya kan? Oke, Salwa, please. Mungkin anak itu kurang bersosialisasi dengan anak yang kelompok di situ. Mungkin itu bukan kawan yang sering diajak bicara, bukan
kawan yang sering diajak ngomong, mungkin tiba-tiba udah ada di kelompok itu aja, makanya kayak pendiam gitu. Oke, intinya apa yang dia dapatkan di situ? Misalnya dia apa yang dia rasakan? Tertekan, apalagi Kayak nampak lagi pengen nggak buat tugas lagi pengen sendiri ya. Oke, lagi banyak masalah ya. Masih di sini udah punya banyak masalah. Ini jadi mahasiswa seperti ini, jadi troublemaker. Oke, tadi ada yang berpendapat anak itu lagi mau sendiri. Tadi juga dia lagi mengasingkan diri, katanya ya. Sekarang kira-kira dari foto itu, dari gambar tersebut, apa yang bisa kita ambil definisi dari kira-kira bimbingan dan konseling? Ya, kita harus bisa membuat siswa itu tetap bergaul, tidak ada perbedaan yang Berarti kita membuat. Kalau kita membuat itu apa? kita memperseling dia supaya dia bimbing. dia Kita juga pertanyakan mau. dia kenapa, kita cari tahu permasalahannya, sebenarnya kita cari solusi. Oke, mantap, keren nih. Yang di sebelah sini, the power girl, the power puff girl. What do you think? Apa itu kira-kira bimbingan dan konseling? Apanya yang sama? Pasti ada berbeda. Ayo. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, berarti bimbingan dan konseling merupakan upaya, usaha, ya, pendidikan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan dan tuntutan lingkungan. Tadi apa yang telah sampaikan itu sudah tepat, sudah oke. Ya, berarti ada upaya kita sebagai orang dewasa ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Artinya jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan masalah semakin melebar dan akan semakin membuat dia tidak nyaman. Nah, tadi kan kata-katanya dia mau mengasingkan diri, mau sedang tidak ingin bersama temannya, dan artinya dia tidak nyaman, dia tertekan. Nah, tertekan berarti tidak nyaman di dalam kelompoknya. Ada apa sebenarnya? Apakah hari-hari anak itu seperti itu? Karena ini adalah salah satu gambar yang memang di sekolah kita, di sekolah yang berada di dekat dengan kita. Nah, bukan diambil dari Pulau Jawa sana, tapi yang kita ambil di Kabupaten Biren. Layanan dan bimbingan konseling di sekolah dasar merupakan layanan yang spesifik, artinya berbeda dengan di sekolah senior. Artinya apakah di SMA mereka sudah bisa berpikir lebih kritis, ya. Nah, yang diberikan kepada peserta didik agar ia memperoleh kesempatan untuk berkembang, ya, secara optimal sesuai dengan potensi dan minatnya. Jadi sebenarnya anak itu dari usia kecil kita sudah tahu dia bakatnya di mana, dia minatnya di mana, tentu dia akan lebih cenderung ke situ. Nah, itu yang harus digali, itu yang harus dicari tahu sama oleh seorang konselor, yaitu guru. Biasanya kalau bimbingan dan konseling ada guru BK-nya sendiri, ya. Oke, kita lihat lagi. Ada beberapa tugas yang harus dijalani oleh anak sekolah dasar pada tahap perkembangannya. Ada 7. Yang pertama apa? Belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan dan mudah. Kalau dia anak kelas 1, coba dulu dengan game-game yang menyenangkan. Kalau misalnya memberi contoh-contoh yang ringan, yang sanggup diterima oleh pikiran mereka. Kemudian yang nomor 2, membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh. Jangan diberikan beban. Pembelajarannya jangan terlalu berat. Misalnya anak kelas 2 SD diberi
diberikan materi bangun data misalnya. Di buku tematik itu ada tema bangun data. Nah, agar materi itu mudah diterima oleh peserta didik dengan anak kelas 2 SD, bagaimana cara gurunya memberikan ataupun menyampaikan materi tersebut dengan kata-kata yang mudah, dengan contoh-contoh yang mudah, sehingga anak didik bisa menerima dengan mudah. Ya, karena itu termasuk salah satu materi yang sulit kalau misalnya dibangun data. Ya. Kemudian belajar untuk bergaul. Nah ini yang tadi kan, kenapa dia mau menyendiri? Anak itu harus kita ajarkan untuk bergaul, bermain dengan teman yang seusianya. Yang keempat apa? Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai apakah dia wanita maupun pria. Biasanya kalau yang wanita maunya wanita terus, yang laki-laki laki terus. Biasanya anak kelas 6 itu sudah ada tahu malu-malu dia. Dia maunya nggak mau gabung sama anak perempuan, malu kami. Itu anak kelas 6 SD. Jadi rasa itu mereka sudah tahu. Dan itu harus diajarkan sama anak sekolah dasar. Kemudian mengembangkan keterampilan dasar, apakah dalam membaca, menulis dan berhitung. Artinya ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada 6 jenis literasi. Ada literasi numerasi, literasi baca tulis, literasi finansial, ada literasi digital, ada literasi kebudayaan, ada literasi sains. Nah, kalian tuh harus baca lagi nantinya. Itu tidak boleh ketinggalan, apalagi kita mengajar di sekolah dasar. Kemudian yang keenam apa? Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang kita ajarkan sekarang adalah anak-anak itu sudah berbasis problem based learning, berikan kontekstual teaching and learning pada mereka, konteks-konteksnya yang ada di lingkungan sehingga mereka itu mudah di dalam memahami. Kemudian yang ketujuh apa? Mengembangkan kata hati, moral dan ukuran nilai-nilai. Ada satu lagi rupanya dari 8 ya, mengembangkan sikap-sikap memandang ke kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Mereka harus sampai ke situ. Artinya mereka mengenal terlebih dahulu. Mereka tahu bagaimana. Dan itu adalah tugas dalam masa perkembangan yang harus disampaikan pada saat bimbingan dan konseling. Dan itu tugas kita sebagai seorang guru, sebagai konselor harus menerapkan itu di saat kita mengajari mereka. Konseling ada 4 paradigma bimbingan dan konseling. Yang pertama apa? Ada pendekatan krisis. Yang kedua ada pendekatan remedial. Nanti kita akan lihat seperti apa. Yang ketiga ada pendekatan preventif. Yang keempat ada pendekatan perkembangan. Ada 4 program bimbingan dan konseling. Mari kita lihat satu persatu. Nah, kalau pendekatan krisis adalah mengatasi masalah sampai tuntas. Itu krisis. Ingat, pendekatan krisis berarti penyelesaian masalah ataupun penyelesaian kasus sampai tuntas. Kalau pendekatan remedial adalah penyelesaian masalah. Terbalik sampaikan tadi. Kalau misalnya yang dia krisis adalah mengatasi masalah. Kalau remedial menyelesaikan, ya, terbalik tadi ya, menyelesaikan. Yang ketiga adalah preventif, di mana bimbingan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah. Preventif, mencegah timbulnya masalah. Dan yang terakhir adalah program perkembangan, di mana program bimbingan dan konseling itu ditujukan untuk memfasilitasi. Berarti bimbingan dan konseling ataupun BK itu sebagai fasilitas untuk perkembangan peserta didik. Nah, jadi ulangi, ada 4 ya. Ada pendekatan krisis, yaitu mengatasi masalah, ya, mengatasi masalah. Yang kedua ada pendekatan
remedial, berarti menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada pendekatan preventif, itu merupakan untuk mencegah, ya, untuk mencegah timbulnya masalah. Yang keempat ada pendekatan perkembangan, itu berkaitan dengan perkembangan anak, ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, misi dari pendekatan perkembangan bimbingan dan konseling. Ada misinya. Yang pertama ada misi edukatif, berarti dia adalah pencegahan dan perkembangan. Yang kedua ada developmental, yaitu bimbingan yang dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Artinya lingkungan yang kondusif adalah suasana belajar yang nyaman untuk anak, kelas yang nyaman untuk anak. Biasanya kan kalau anak SD itu banyak tempelan-tempelan ya di kelas-kelasnya. Nah, itu kan membuat suasana mereka riang selalu di kelas. Ketiga, ada outreach, yaitu bimbingan yang dilakukan untuk semua siswa sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing, bukan hanya kepada siswa yang bermasalah saja. Artinya disamaratakan bimbingan itu, bukan hanya khusus kepada siswa yang bermasalah. Seperti di gambar tadi ya. Nah, seperti ini. Ini anak yang ibu kelompok tadi ada di situ dia. Oke, kita lihat lagi. Nah, ada kata-kata no students left behind. Sebelum kalian nanti akan berdiskusi dengan teman di dalam kelompok, apa yang kalian pahami tentang kata-kata no student left behind ini? Ya, apa yang kalian pahami? Hah? Oke, silakan diskusi. Silakan diskusi dengan teman di samping, di belakang, bagaimana caranya. Yang penting ada analisa dari kata-kata ini. No students left behind. Pernah dengar kata-kata ini sebelumnya? Pernah dengar? Hah? Ini nggak jawab karena tahu atau karena nggak tahu? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Tidak ada siswa ya? Yang tertinggal. Nah, itu kan artinya. Ini apa yang kalian bisa analisis dari kata-kata itu? Tidak ada kebodohan. Tidak ada yang tertinggal. Sama kata tidak membeda-bedakan. Tidak ada yang membeda-bedakan. Tidak ada yang membeda-bedakan. Oke, thank you. Sekarang tugas kalian itu silakan duduk di dalam kelompok. Saya rasa sudah. Ini dia, ya. Nah, berarti no student left behind itu sudah tepat. Artinya tidak ada siswa yang dibiarkan sendirian. Artinya semua siswa itu harus dirangkul. Ya, jangan mentang-mentang dia anak pejabat, dia pintar, selalu dia yang kita sebutkan. Padahal yang lain juga punya hak yang sama di dalam belajar, sehingga istilah sekarang kan merdeka dalam belajar. Tidak hanya merdeka dalam belajar itu artinya siswa mahasiswa PGC bisa belajar ke UPI, bisa belajar ke Jawa sana. Bukan hanya merdeka belajar seperti itu saja, tapi merdeka di dalam belajar artinya mereka punya hak yang sama pada saat mereka berada di dalam kelas. Ya, bisa paham? Coba kami perhatikan, ini anak-anaknya kan semua aktif. Ini juga kita ambil pada anak kita yang ada di Kabupaten Biren, bahwa anak-anak kita juga cerdas. Nah, sangat tergantung bagaimana cara gurunya mengayomi, cara gurunya merangkul, cara gurunya mengajak bagaimana untuk mereka mau belajar. Ya, sekarang please sit in the group. Kalau satu grup 5 orang cukup? Cukup. Oke, silakan, cepat.
Oke, yang tidak bisa jalan. Ya, kasih jalan. Kasih ke depan aja, ke depan aja. Oke. Silahkan kalian tonton sampai selesai video tersebut dan akan ada pertanyaan ini. Nah, apa permasalahannya menurut pendapat Anda dan bagaimana solusi dari masalah tersebut? Tadi ada 4 pendekatannya kan? Ada krisis, ada remedial, ada preventif, dan ada perkembangan. Nah, masing-masing masalah yang kalian nanti temukan itu termasuk ke pendekatan yang mana? Paham? Oke, tapi silakan bertanya terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan itu. Ini di sini sudah paham? Pendapat Anda tentang video yang ditonton berdasarkan link WhatsApp, link yang telah diberikan ke grup WhatsApp. Tonton dulu video itu, nanti pendapat Anda, pendapat kamu terhadap video itu bagaimana? Anak itu kurang aktif mana sini kan? Nah, ini dia berdasarkan 4 pendekatan tadi kan ada 4 ya, masih ingat kan? Ada 4 jenis pendekatan. Nah, misalnya kalian menemukan suatu masalah di dalam video tersebut, solusi yang kalian lakukan misalnya dengan menggunakan poin remedial, berarti itu menyelesaikan masalah. Kalau yang misalnya ditemukan di kelompok kalian itu menurut pendapat kalian adalah pendekatan yang cocok, ada pendekatan krisis, berarti ada masalah, tidak ada masalah tapi harus kita atasi masalah-masalah kecil itu. Nah, kalau misalnya di kelompok ini menemukan perkembangan, berarti yang berkaitan dengan perkembangan anak tersebut. Kalau di sini berarti yang terakhir pendekatan remedial ya. Nah, ini silakan nanti tergantung bagaimana analisa pendapat kalian berdasarkan video yang telah dikirimkan ke grup WhatsApp. Karena setiap kalian kan pasti tidak akan mempunyai pendapat yang sama di dalam menganalisis suatu fenomena. Ya, ini adalah kondisi belajar yang terjadi di sekolah dasar di salah satu sekolah di Kabupaten Biren. Nah, oke, silakan dibuka link YouTube-nya, silakan ditonton dan kemudian didiskusikan dengan teman-temannya di dalam grup. Dikecilin aja, sedikit suaranya. Nanti kalau sudah selesai didiskusikan buat poin-poinnya dulu biar lebih mudah. Misalnya tulis poin dulu di kelas lain, nanti baru disalinkan disertasi juga. Teman-teman disalin poin.
Oke, kalau sudah siap ditonton? Belum. Jam 4 kurang 15 sudah selesai kita ya. Bisa langsung. Masalah juga nggak apa-apa, itu terserah kalian kan. Yang kalian langsung kemana? Kalau saya tuh nggak ada masalah ya. Berarti menentukan Berarti tidak bisa permasalahan. permasalahan tersebut apa bahasa Inggris tidak ada indikasi masalah. Kalau yang ini ada dia berarti bisa ada masalah. Kalau yang misalnya anak bisa baca, misalnya kalian semangat ini dari misalnya kasusnya mengatakan dari dia ulangan dia bisa selesaikan masalah itu. Tuangkan tidak ada masalah. Kalau misalnya kondisinya bagaimana, paparkan pada saat bagaimana tulis di situ bagaimana apa kira-kira cocok sesuai dengan pendapat mengatasi masalah. Kalau misalnya untuk menyelesaikan masalah serius, misalnya cari tempat yang bisa baca, yang betul balik D bilang D. Bisa kan? Di web video tapi dengan tidak menghilangkan rasa takut dia, tidak menghilangkan rasa menjadi kalau sudah doa misalnya kami yang ada masalah bisa selesaikan. Ini pendekatan apa yang kita lakukan? Teman-temannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video yang telah kita lihat barusan. Jadi menurut dari hasil diskusi kelompok kami tidak ada permasalahan yang serius di aktivitas belajar di ruang kelas yang kita tonton barusan. Mereka membahas tentang manfaat listrik. Jadi di saat pembahasan tersebut tidak ada permasalahan yang siswa tidak mengikuti aktivitas belajar. Semua mengikuti aktivitas belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka membahas tentang manfaat listrik. Jadi yang kami lihat di dalam diskusi tersebut ada beberapa masalah kecil yang kami lihat, seperti saat dibagikannya alat praktek, siswa-siswa tersebut tidak sabaran untuk mempraktekkan benda tersebut, akhirnya menimbulkan keributan di suatu kelompok tersebut. Hanya itu permasalahan yang kami anggap dalam video tersebut. Jadi solusinya menurut kami dari video tersebut yang harus diterapkan adalah perkembangan kecerdasan anak di usia kelas awal SD, ditunjukkan dengan kemampuannya dalam melakukan seriasi, mengelompokkan objek, berminat terhadap angka dan tulisan, senang berbicara dan memahami sebab akibat. Jadi menurut kelompok kami itu yang perlu diterapkan di video tersebut adalah yang perkembangan, karena semua menurut kami siswanya ikut belajar, ikut aktif. Hanya ada permasalahan kecil tentang perebutan atau ruang belajar tidak kondusif, karena mungkin namanya SD dasar, masih SD sekolah dasar. Oke, berarti yang digunakan adalah pendekatan perkembangan ya untuk program bimbingan dan auxiliar. Berarti menyeluruh kepada seluruh siswa, tidak menuju kepada satu ataupun dua siswa bermasalah saja ya. Oke, thank you. What do you think about the other two? Perfecto? Yes. Perfecto. Thank you. The next group. Okay, sit down. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil perundingan kami yang kami review tadi, hasil yang dari video yang telah dikasih oleh Ibu. Setelah kami melihat dan menganalisis video itu, pertama kami tidak melihat apapun kejanggalan di situ, tapi setelah kita melihat dalam seksama, situ saat kita bisa melihat pas anak-anak kecil mempresentasikan hasil kelompok mereka. Nah, di situ anak-anak murid yang lain mereka asik dengan berbicara sama kawan yang tanpa perhatikan kawan yang di depan yang sedang mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Nah, jadi di situ kami menemukan sesuatu yang pertama itu tidak jadi pusat perhatian, maksudnya pusat perhatian. Bahkan bapaknya tidak menyadari ya kan? Jadi belajar bukan juga loh. Ya. Nah, solusi dari kami dari masalah tersebut, guru harus lebih memperhatikan siswanya. Yang dimaksud memperhatikannya adalah ketika murid itu bangun untuk mempresentasikan, guru harus memberitahukan, nah, ya, kamu harus mempresentasikan, kamu harus memperhatikan orang yang sedang mempresentasikan. Kenapa? Itu satu hal kecil untuk menghargai orang di depan. Jadi poin dari permasalahan itu tadi, kalau di kami lebih nyangkut ke poin nomor 2, yaitu pendekatan remedial. Remedial ya? Iya. Berarti menyelesaikan masalah. Oke. So what do you think? Agree with the second group ya? Yes. Oke. Oke. The third group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut kami dapat mengambil kesimpulan bahwa pendekatan yang sesuai dengan video tersebut yaitu pendekatan preventif. Karena dimana
tidak ada masalah dalam mengajar proses pembelajarannya, tetapi dalam mengerjakan kelompoknya mereka emang berkelompok, tetapi terlebih individu Bu, karena pendapatnya satu orang. Jadi lebih bagusnya Bu, satu pendapat itu satu kelompok Bu. Jadi mereka bekerja sama. Kalau ini sama juga Bu, walaupun duduknya kelompok, tapi orangnya satu-satu pendapatnya yang ditanya. Gitu. Dan berarti dari guru tersebut harus meningkatkan supaya gimana pembelajarannya itu lebih menarik, karena dari video yang kami lihat tersebut siswa di belakangnya Bu asik ngomong, asik sama dirinya sendiri Bu, ada yang main-main kincir angin kayak gitu Bu. Jadi pendapat dari saya gimana guru tersebut membuat pembelajarannya supaya lebih menarik untuk anak-anak. Memang sudah menarik, tapi dibuat lebih menarik. Saya sekian dari kelompok kami. Oke, gimana pendapat yang lain? Udah perfect ya? Oke, thank you. Ini berarti sudah 3 kelompok, tiga-tiganya berbeda ya? Ini pendekatan perkembangan, remedial, preventif. Oke, apakah yang di sana kita menunggu untuk jawaban pendekatan krisis? Let's see. Oke, the last group, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadal Akmal, mewakili kelompok 4. Jadi hasil pengamatan dan diskusi kami terhadap video tersebut adalah yaitu bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru terhadap siswa didik sudah sangat baik dan menarik, di mana dengan memperkenalkan dan melakukan pembelajaran berbasis peralatan secara kelompok, sehingga si anak dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Dan bisa diperhatikan dari video tersebut, di mana guru yang mengayomi semua siswanya, yaitu guru yang berkeliling terhadap semua kelompok. Jadi dapat disimpulkan, menurut pandangan kami dari video tersebut, tidak terdapat permasalahan yang serius, yaitu seperti permasalahan kecil waktu pembagian kelompok ada sedikit keributan atau hal lainnya. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru terhadap siswanya adalah pendekatan preventif, yaitu untuk mencegah timbulnya masalah seperti permasalahan kecil yang keributan tadi supaya lebih kondusif. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Tadi kelompok kedua ya yang menggunakan pendekatan preventif. Kelompok 3 dan 4. Berarti mereka menggunakan pendekatan preventif. Tetapi yang paling penting tadi pada hakikatnya setiap grup menyampaikan pendapatnya berbeda-beda. Cara pandang kelompok A terhadap video juga berbeda hasil analisisnya dengan kelompok B, dengan kelompok C, dan juga dengan kelompok D. Semuanya berbeda. Oke, sekarang kita bukan menentukan benar atau salah, tetapi dengan perbedaan itu kita sadar. Iya, perbedaan pendapat setiap kita itu adalah bagaimana cara terbentuknya pola pikir seseorang. Iya kan? Ya. Nah, pola pikir A atau pola pikir kelompok 1, 2, 3, 4, A, B, C, D berbeda. Itu nanti dipengaruhi oleh apa saja? Tentang lingkungannya. Kemudian teman bermain itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Kemudian keluarga, dan kemudian juga faktor bacaan. Mungkin misalnya apa buku yang pernah dibaca? Sebutkan salah satu. Komik juga boleh, komik juga bahan bacaan. Ya, komik apa? Conan kan? Buku kecil. Oke, yang penting buku bacaan. Kalau di sini buku bacaannya apa? Saya pernah baca tentang Acehnologi. Acehnologi, berarti ilmu tentang Acehan ya. Di sini buku apa yang pernah dibaca? Cinta. Ayat-ayat cinta. Boleh, it's okay. Berarti rahmatan lil alamin. Di sini legenda Indonesia. Nah, cerita rakyat ya. Jadi semua bacaan kita itu menentukan jati diri kita, karakter kita itu seperti apa.
Yang suka baca kancil bagaimana? Yang suka baca legenda rakyat merakyat, yang suka membaca cerita mereka penuh dengan kasih sayang, yang suka membaca Aceh Koloni akan muncul jiwa Acehannya itu ya. Nah, oke, berarti hari ini kita telah mempelajari tentang bagaimana bimbingan dan konseling yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, artinya kalian sebagai calon pendidik nantinya, yang tidak hanya sebagai guru fungsinya, juga sebagai motivator, juga sebagai konselor di dalam kelas. Jadi tahu bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus kalian lakukan. Apabila ada anak yang kasusnya lebih serius, pendekatannya apa? Misalnya ada kasus sudah kelas 4, sebenarnya di dalam video itu ada seorang siswa dia tidak bisa membaca. Itu yang ibu kolomkan itu dia bermasalah. Dia tidak bisa membaca, tapi dia mengenal huruf, belum bisa membaca. Kenapa dia diam? Kenapa dia tidak mau terlibat? Kenapa dia mengasingkan diri? Karena dia tidak berani untuk bergabung dengan teman-temannya yang sudah mampu untuk membaca. Itu alasannya. Ketahuan kan? Padahal di video itu dia sudah muncul, sudah mulai berani sedikit-sedikit, walaupun dia menulis masih dengan kata-kata ceria. Kalau kalian perhatikan itu, kata ceria yang dia tulis itu bukan CERIA, tapi ceria, CERYYA. Ceria intinya dia ganti dengan Y, double Y. Dan dia pendekatan yang dilakukan oleh guru kelasnya itu adalah pendekatan remedial. Dalam waktu 3 bulan kami di sana, dan Pak Akdal ini adalah sebagai salah satu juru kuncinya juga yang mengetahui bagaimana seluruh aktivitas pembelajaran siswanya. Dia selesai dalam 3 bulan itu, selesai pula dia membaca. Dan akhirnya kalau nanti kita ada waktu lagi, kita akan tonton lagi video selanjutnya yang punya si mahasiswa sama siswa tadi. Dia betul-betul ceria. Dari kata dia ceria itu ternyata benar-benar ceria. Dia bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Dia bisa belajar dengan teman-teman yang lain. Dengan apa? Karena gurunya membimbing dia dengan penuh kasih dan sayang. Membimbing dia tidak membeda-bedakan karena dia tidak bisa membaca. Karena rasa cinta tadi mengajar dengan batin, akhirnya siswanya semuanya tercover. Makanya di dalam pembelajaran kita, no student left behind. Kalau suatu saat, one day, you will be a teacher, lakukanlah itu. No student left behind. Terapkan merdeka belajar di dalam pembelajaran. Oke? See you next week. Ya, ataupun ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. For the last session ya. Oke, silakan. Jadi gini Mam, tadi kan kelompok 3 sama 4 pendapatnya sama-sama preventif. Tapi sedangkan kelompok 4 itu bilang pembelajaran kita sangat menarik. Sedangkan kelompok 3 kurang menarik. Guru harus mencari supaya pembelajarannya lebih menarik. Oke, silakan jawab. Yang punya masalah kalian, selesaikan kalian, cari solusi juga kalian. Inquiry learning. Silakan. Soalnya kalian tadi sependapat kan preventif kelompok 3 sama 4. Sedangkan yang kelompok 4 bilang pembelajaran kita tersebut sangat menarik. Sedangkan menurut kelompok 3 tadi kurang menarik. Jadi guru harus membuat suasana kelas lebih menarik. Jadi mestinya ada yang beda, satu sangat menarik, satu kurang menarik. Kami bilang bukan kurang, tapi sudah menarik. Sebaiknya lebih menarik lagi, kayak Ya, gitu. itu lebih kondusif. Pembelajarannya tidak ada Sudah keributan. menarik, tapi lebih. Berarti lebih. Thank you. Saya sangat positif. Karena perbedaan itu adalah rahmat, agar kita bisa mencari hal-hal baru. Sehingga kita juga bisa menemukan ilmu baru dari segala perbedaan. Dan perbedaan itu digunakan dalam hal yang terus positif. Jangan dijadikan perbedaan itu sebagai hal negatif yang akan memicu krisis-krisis baru nantinya. Ya, oke. See you next week. Dan satu kata yang ingin ibu tahu apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini apa? Silahkan kalian
Happy? Happy. Okay, because we are happy today and we close the class and see you next week in the same situation, inshallah, in the same feeling. We have a happy feeling in learning. I hope this is our expectation, harapan kita semua agar kita juga sehat, diberikan kebahagiaan, belajar juga dengan bahagia dan nyaman. Karena belajar itu tidak semata-mata adalah untuk bisa kognitifnya tinggi, bisa pintar. Tapi kalau pintar saja tanpa dibarengi dengan rasa cinta kasih, untuk apa kita juga belajar? Tidak ada rasa terhadap orang lain. Tapi belajar itu kita bisa mengalami, kita bisa memberikan perubahan dengan rasa cinta. Belajar saja C-nya sudah 6. Ada compassion. Belajar itu dengan menggunakan hati. Ya, jadi gurulah yang berhati-hati. Oke, see you next week. Assalamualaikum.